Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Albab Channel. Kali ini kita akan belajar pada materi kelas 9, yaitu persamaan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat ya. Ini KD 3.2 pada materi kelas 9. Persamaan fungsi kuadrat sendiri adalah salah satu materi dari matematika yang berkaitan dengan aljabar ya. Mungkin kalian masih ingat apa itu aljabar. Aljabar itu diibaratkan biasanya X, variabel Z, ada variabel, ada koefisien, ada konstanta ya. Maka bentuk umum dari persamaan kuadrat, kita mengulang persamaan fungsi dulu kelas 8. Persamaan itu kan harus ada sama dengan 0 ya. Dulu masih ingat ya, diingat-ingat. Kalau persamaan fungsi kuadrat, yaitu bentuk umumnya kayak gini. AX kuadrat, ini ada kuadratnya, plus BX plus C sama dengan 0 ya. Yang dinamakan persamaan pasti ini berkaitan ada sama dengan 0-nya. Terus, untuk bentuk umumnya, contohnya kayak gini. 3x kuadrat plus 4x plus 6 sama dengan 0. Ini adalah ada kuadratnya ini, maka dia dinamakan persamaan kuadrat. Terus masih ingat ya, kalau berkaitan sama aljabar dulu, untuk A sama B ini adalah salah satu dari dinamakan apa? Koefisien ya. Koefisien itu angka yang ada di depan variabel. Sedangkan variabel sendiri itu adalah huruf ya, huruf yang ada di dalam aljabar. Misalnya ini, 3x kuadrat plus 4x plus 6 sama dengan 0. Variabelnya berarti apa? Variabelnya ada variabel x kuadrat sama variabel x ya. Terus kalau koefisiennya berarti angka yang ada di depan variabel. Contohnya ini, 3 ini adalah koefisien dari x kuadrat. Atau sebagai A, x kuadrat sebagai A-nya berarti 3. Untuk B-nya itu ada juga koefisien. Koefisien dari apa? Dari X saja. X saja. Maka koefisien dari X adalah, contohnya ini adalah 4 ya. Terus kalau C apa Pak? C itu adalah konstanta ya. Konstanta itu angka saja. Misalkan 6 ini. 6 itu kan nggak ada variabelnya kan? Maka dia dinamakan konstanta yang sendirian ya. Sama dengan 0. Nah, itu kalian harus ingat-ingat materi kelas 7 dan 8 dulu. Jadi paham ya? Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat harus kayak gini. Tapi yang untuk variabel x kuadratnya ini ada yang ada angkanya, ada misalkan ada koefisiennya, ada yang enggak. Misalkan kayak gini, x kuadrat. Ini berarti kalau variabel saja, dulu masih ingat kan? Kalau ada variabel, enggak ada angkanya, berarti mengandung angka berapa? 1. Berarti ini ada 1 di sini. 1x kuadrat. Berarti dia mengandung angka 1. Kita ngulang kembali materi kelas 7 dulu ya. Tentang variabel, tentang aljabar. Oke, langsung saja untuk cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat sendiri. Ada berbagai cara. Yang ini saya kasih cara yang paling sederhana dulu, yaitu memfaktorkan ya. Memfaktorkan untuk mencari akar persamaan dari persamaan kuadrat ini. Contohnya langsung aja, faktor dari akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Ini x ini berarti x kuadrat ini mengandung angka berapa? 1 ya. Kalau ada variabel tidak ada angkanya berarti mengandung angka 1. Oke, langsung aja. Berarti nilainya berapa? Kita akan cari akar persamaan. Akar itu apa? Akar persamaan itu apa, Pak? Kita akan mencari nilai dari x-nya ini ya. X-nya ini itu nilainya berapa? Nah, yang sama dengan 0 itu nilainya berapa? Maka kita akan cari akar-akarnya ya, yang bentuknya ntar kayak seperti ini. Untuk itu untuk dalam teori pemfaktoran, kita harus tahu rumus kacamata ya. Rumus kacamata itu digunakan untuk mempermudah. Nah, maka kita akan cari dengan pakai teori kacamata untuk pemfaktoran. Caranya kita akan mencari angka di sini, dua angka di sini. Kalau ditambah itu sama dengan nilai dari koefisien x
Nah, berarti kalau di sini koefisien X-nya berapa? X saja, berarti di 3. Dan kalau dikalikan, ini dikali ya. Kalau dikali angkanya sama dengan angka konstanta. Konstantanya berarti 2. Contohnya kayak gini ya. Kalau ditambah 3, koefisiennya X 3. Kalau dikali angka konstantanya berapa? 2. Dan untuk selanjutnya, cara langkah pertama yaitu kita akan membuat 2 kurung dulu ya. 2 kurung itu syarat awal. 2 kurung untuk mencari nilai X-nya itu. Kan ada 2 ntar ya. 2 kurung dulu. Terus karena ini X kuadrat, maka kita untuk memfaktorkannya, kita taruh X di sini dulu. X kali X kan menjadi apa? X kuadrat kan. Maka ini yang depan dikasih X sama X dulu. Terus angka yang di belakang ini kira-kira berapa? Nah, kita pikirkan di sini. Di rumus kacamatanya. Kira-kira angka kalau ditambahkan itu sama dengan 3. 2 angka ini. Kalau dikalikan sama dengan 2. Kira-kira angka berapa? Nah, kita pakai rumus KPK ya. Masih ingat KPK? Kalau KPK dikalikan kelipatannya ya. Kelipatannya kalau dikalikan sama dengan 2. Kalau ditambah sama dengan 1 angkanya itu. Nah, gampang aja, kita coba-coba aja. 1 berarti yang paling terkecil. Yang mungkin kalau ditambah itu 3 itu berapa? 1 ditambah 2. Iya enggak? 1 tambah 2 kan berapa? 3. Nah, itu kan kelipatan pertama ya. KPK-nya kan. Kalau dikali 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, itu cara mudahnya ya. Berarti angka yang di kacamata ini, di kurung ini, itu adalah angka 1 dan 2. Maka kita masukkan ke sini. Karena satunya ini positif, maka sini juga positif 1. Dan angka kedua berarti positif 2. Nah, kita dapat faktornya, yaitu X plus 1. Yang kurung kedua, X plus 2 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya, berarti nilai X-nya itu berapa? Kita pisahkan jadi 2 ya. Ada yang X pertama, ada yang X kedua. Caranya gimana, Pak? Kita buat ini dulu, bentuk persamaan kecilnya dulu. Berarti X plus 1 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0, Pak, di sini? Karena ini sama dengan 0 ya, persamaan, bentuk persamaan. Maka kita di sini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0 dari angka yang ada di dalam kurung ini. Langsung kita cari X-nya. Maka X pertama, X1-nya kita peroleh. Berarti angkanya kita pindah ya. Masih ingat kalau pindah ruas, dari kalau ada angka 1 sini, ruas kiri pindah ke kanan berarti menjadi lawannya. Kalau ini positif berarti dipindah menjadi apa? Negatif. Negatif berapa? 1. Berarti X1-nya itu negatif 1 dan X2-nya berarti sama dengan, kalau ini plus 2 berarti kalau dipindah menjadi negatif 2. Terus nolnya ini kemana, Pak? 0 kayak itu kan nggak usah dihitung ya. Berarti 0 berarti kan dia udah hilang. Berarti menjadi X1-nya, akar-akarnya itu X1-nya, X pertamanya itu negatif 1 dan X keduanya negatif 2. Kalau bisa dibuat akarnya kayak gini, berarti negatif 1, Oke, contoh yang kedua. Faktor akar persamaan dari X kuadrat plus 4X negatif 12 sama dengan 0. Ini hampir sama kayak tadi ya. Tapi hati-hati di sini. Di sini ada angka negatif ya. Negatif 12. Dalam matematika, hati-hati sama negatif sama positif ya. Karena beda sedikit antara negatif sama positif itu, kalian udah beda, udah salah ya. Maka harus teliti. Maka kira-kira angka, kita pakai rumus untuk mencari pefaktoran, kita pakai rumus apa? Kacamata ya untuk mencari ini. Langkah pertama kita buat 2 kurung dulu. 2 kurung ini untuk dicari nilai dari faktornya. Terus langkah yang kedua kita kasih apa? Kalau X kuadrat berarti sama ya. Kasih X, ini juga dikasih X ya. Kita tinggal cari angka yang ada di belakangnya ini. Kita pakai rumus apa? Kacamata. Maka kalau ditambah angkanya berarti apa? Koefisien dari X angka berapa di sini? 4. Kalau dikali
apa? Konstantanya. Konstantanya berarti berapa? Negatif 12. Kalau ada negatif ditulis negatif ya. Berarti dikali itu hasilnya negatif 12. Kira-kira angka berapa? Kalau ditambah itu 4, kalau dikali negatif 12. Nah, di sini kalian harus teliti sekali ya. Kira-kira kalau angka dikalikan 12, kalau ditambah 4, itu kan kira-kira mustahil ya. Kalau di sini kuncinya, kalau misalkan ini ada negatif, ini ada positif, pasti salah satu dari angka yang ada dua ini, itu pasti negatif. Kenapa, Pak? Karena kalau dikalikan, itu pasti hasilnya negatif. Negatif kali positif kan apa? Negatif. Tapi kalau ditambahkan, itu bisa juga positif. Ya, nah, berarti kira-kira angka berapa? Coba kita cari KPK-nya ya. Kalau dikalikan 1, coba-coba dulu. Misalkan dikelipatkan 1, 4 misalkan. 4 kali yang mungkin didapat 12, yang mungkin dapat 12. Berarti 1 kali 12 nggak mungkin. 2 mungkin. 2 kali berapa dapat 12? 2 kali 6 ya. 2 kali 6. Kalau 2 tok kali 6 berarti kan 12. Kalau ditambah kan berarti 8 kan? Nah, tapi kalau misalkan ini negatif, misalkan ini ya, 2 sama 6. Kalau ditambah kan berarti hasilnya 8 kan? Kalau dikali emang 12. Nah, tapi di sini pasti ada negatifnya. Berarti ini negatif 2, ini 6. Nah, bener nggak? Kalau ini negatif 2 ditambah 6. Kalian ada utang 2, terus ditambah berarti kan disaur ya. Disaur 6 berarti kan sama dengan 4. Kalau dikali negatif 2 dikali 6. Nah, dikali 6 berarti sama dengan berapa? Negatif 12. Negatif kali positif kan negatif. Maka kita taruh sini aja. Berarti angkanya berapa tadi? Negatif 2 sama 6-nya positif ya. Berarti positif 6. Berarti kita dapat faktornya itu X negatif 2 dan X plus 6 ya. Jadi kita faktorkan, kita jadikan akar-akarnya ya. Akar X-nya berapa? Berarti X pertama, berarti tadi ya, negatif 2 sama dengan 0. Kalau ini X plus 6 sama dengan 0. Maka nilai X pertama yaitu, kalau negatif dipindah berarti menjadi apa? Positif 2. X pertama positif 2. Terus X yang kedua berarti sama dengan berapa? 6-nya kan positif, dipindah berarti menjadi pindah ruas menjadi negatif. Maka X pertama itu 2, terus X yang kedua negatif 6. Adalah akar-akar dari persamaan contoh nomor 2. Terus langsung saja contoh yang nomor 3, ini juga sama ya, mencari akar persamaan. Tapi di sini kalau yang tadi kan yang negatif yang belakang ya. Kalau ini yang negatif yang koefisien dari X-nya Pak. Kalau yang konstantanya positif. Itu caranya juga agak berbeda ya, kalian berpikirnya. Jadi di sini caranya sama, kita buat kurung 2 dulu ya. Terus kita isi apa? Kalau X kuadrat doang, berarti kita kasih X sini X ya. Terus kita tinggal cari angka yang ada di belakangnya. X ini berapa? Kita pakai rumus kacamata. Pakai rumus kacamata, kalau ditambahkan angkanya berarti berapa? Negatif 8 ya. Maaf, ini tulisannya negatif, ini bukan positif. Negatif 8 koefisien dari X, kalau dikali itu positif 15. Kira-kira angka berapa? Nah, ini kan agak berbeda ya dari yang di atas tadi. Nah, ini kalau di sini kita harus coba berpikirkan, kalau ditambah itu 8 dikali 15. Yang penting di sini itu harus kalian pikirkan yang dikali ya. Kelipatan KPK yang dikali 15 itu kira-kira angka berapa yang bisa dapat 15 dan 8 kalau tambah 8. Nah, itu kita cari saja dulu. Kalau dikasih 1, kelipatan 1 kan nggak mungkin 15. Terus kalau kelipatan 2, 15 bagi 2 kan nggak bisa. Berarti kita kelipatkan 3. 3 tambah berapa dapat 15? Tambah 5. Kan ini tambah
Berarti udah 15 ya. Kalau 3 kali 5 berarti kan sama dengan 15. Benar. Tapi kalau penambahannya itu kan ini 3 tambah 5 kan bukan negatif 8 ya. Ini kan negatif 8. Berarti caranya gimana, Pak? Caranya kita berarti angka di sini dia negatif. Kalau ini angka jumlahnya itu kalau ditambah negatif 8. Berarti itu harus kan negatif kan berarti sama hutang ya. Hutang 8. Kira-kira berapa? Kalau nih berarti ini hutang semua ya. Maka di sini tuh dia negatif, dia negatif. Kan di sini negatif ditambah negatif. Itu kan sama aja. Dia hutang 3 ditambah negatif lagi, hutang lagi. Berarti kan hutangnya menjadi berapa? 8. Tapi kalau dikali, benar nggak positif 15? Benar ya, karena negatif 3 dikali negatif 5. Negatif kali negatif kan masih ingat kan? Apa? Positif ya. Berarti benar, jumlahnya 15. Maka kita ini faktor ini benar. Berarti kita langsung masukkan. Maka di sini langsung kita tulis negatif 3. Di sini negatif 5. Sesuai pada hasil dari pemfaktor kacamata ini ya. Terus kita langsung aja. Berarti X negatif 3 sama dengan 0. Kita pisah. X negatif 5 sama dengan 0. Kayak yang atas tadi ya. Maka X-nya, X1 nilainya berapa? Berarti kalau negatif dipindah menjadi apa? Positif 3. Ini X negatif 5 sama dengan 0. Berarti kalau dipindah, berarti menjadi X sama dengan 5. Maka akar-akarnya yaitu X pertama itu 3, X yang kedua 5. Ini adalah akar-akar dari itu. Jadi soal nomor 3 ya. Kalian pelajari soal yang telah saya Odil berikan. Nah, untuk latihannya, coba kalian buka bukunya halaman 64, buku Erlangga. Soal latihannya ini ya, soal latihan 3, kita cari faktor persamaan kuadrat. Ya, sama seperti tadi, tapi yang kita cari 1-5 saja ya, buat tugas di rumah, biar kalian bisa mengevaluasi kemampuan diri Anda. Ya, semoga bermanfaat dan dapat berguna bagi kalian. Dan sukses untuk pengerjaannya. Salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.